Kawasaki ER6N ini sudah berubah menjadi sosok cafe racer. Tangan kreatif Abraham dan kawan-kawan dari Bata Custom mampu memberikan sentuhan cafe racer yang dikombinasikan dengan adventure. Terciptalah Kawasaki ER6N Adventure Race, mengkombinasikan kebutuhan sport dan touring sang owner Bro Panji. Dualisme konsep sport tourer boleh dibilang aneh, tapi modifikasinya memang disokong dengan kaki-kaki adventure milik Ducati Multistrada pada suspensi depan. Sedangkan suspensi belakang cukup sporty menggunakan swing arm Ducati 1098 non-sporty. Secara desain, Bro Panji menggunakan jasa Bro Toro Prian yang kemudian dieksekusi langsung oleh Bro Abraham dan Asrul dari Bata Custom. Mereka menyebutnya sebagai half fairing cafe racer, dan itu sebuah karya yang kekinian banget di skena motor custom. Dari desain 2 dimensi to metal sheet. Black Pals kembali lagi di Two Wheelers. Hari ini kita bersama Bro Abraham dari Bata Custom Workshop. Halo Black Pals, gua Abraham Simatupang. Motor yang ada di sebelah gue Kawasaki ER6N yang tadinya naked sekarang berubah menjadi half fairing cafe racer. Bro Abraham, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal Kawasaki ER6N. Full nih, berarti full di custom ya ubahannya. Betul. Ya. Menjadi konsep cafe racer adventure race. Betul. Apa itu? Adventure race itu apa? Mungkin Black Pals ada yang perlu tahu tuh. Adventure race ini sebenarnya gabungan dari konsep motornya sendiri yang cafe racer, tapi pemiliknya kepengen pakai motornya untuk adventure, untuk touring gitu, jalan jauh. Jalan jauh. Betul. Tapi kayaknya bukan tipe Bata Custom kalau misalkan cuman satu referensi aja yang diambil untuk ngebangun motor punya customer gue ini. Nah, akhirnya gue tambahkan beberapa value yang bisa dipakai oleh si customer itu tersebut karena beliau suka untuk jalan jauh atau touring. Jadi motor ini kita ubah jadi konsepnya cafe racer tapi bisa untuk touring. Makanya temanya jadi namanya adventure race gitu. Memangnya cafe racer nyaman untuk jalan jauh? Menurut beliau nyaman. Untuk beliau nyaman. Berarti ini memang dibuat sesuai postur si ownernya. Betul sekali. Fitting segala macam. Yes. Dan proses fittingnya lumayan agak lama sih, Mas Bar. Kenapa? Karena posisinya motor ini kan aslinya tinggi. Ya. Terus kaki-kakinya juga berubah banyak kan. Ya. Lumayan major lah berubah kaki-kakinya. Jadi proses fitting untuk si customer sendiri juga melakukan beberapa tahapan gitu. Kayak misalkan segitiga duduk dari si pengendaranya, posisi stang, terus posisi joknya, dan posisi footstep. Oke. Lumayan agak lama, kurang lebih sekitar ya 2 minggu lah ya untuk proses fittingnya sendiri ketika motornya sudah selesai gitu. Oh gitu. Tapi konsep adventure race ini hanya berlaku untuk si owner dong. Maksudnya ketika dibawa oleh orang lain belum tentu enak. Belum tentu enak kan? Betul. Main class ya waktu itu ya? Main class. Main class cafe racer. Tidak masuk nominasi ya di Custom Fest. Tapi akhirnya kan dapat penghargaan di Motobuild Fest. Itu penghargaan apa tuh, kategorinya apa tuh? Boleh diceritain dulu nggak? Kalau yang di Motobuild Fest ya? Iya. Kalau yang di Motobuild Fest itu waktu itu sebenarnya teman-teman yang builder yang taruh motor itu diharuskan bikin trofi. Oke. Jadi sebenarnya trofinya dikasih ke motor yang builder lain gitu. Tapi yang dipilih gitu. Jadi sebenarnya trofinya dari kita untuk kita sih. Dan kebetulan cafe racer ini waktu itu lumayan dapat banyak piala dari builder-builder yang ada di situ juga ya. Boleh diceritain nggak nih buat Black Pals nih, sebenarnya segi ubahannya tuh apa aja sih yang berubah dari motor Kawasaki ER6N ini? Sebenarnya kalau misalkan buat si Kawasaki ER6N ini sendiri, yang masih standar adalah satu mesinnya. Mesin. Yang kedua sasis, tapi dari tengah ke depan gitu. Oke. Jadi sisanya sudah berubah dari Kawasaki ER6N yang asli. Paling kelihatan sih kaki-kakinya ya. Betul sekali. Makanya adventure race kayaknya kaki-kakinya ini emang motor touring ya? Ya, set kaki-kakinya itu depan dan belakang pakai Ducati. Cuman untuk yang depannya pakai Multistrada, yang belakangnya itu Pro Arm pakai punya si 1098. Ducati juga. Ducati juga. Betul. Untuk velg setnya, untuk wheel setnya itu pakai Brembo untuk Ducati plus dengan pengereman-pengeremannya.
bodywork, Oke. undercowl, fairing, tangki, sampai ke Hornet. Secara desain keinginannya si owner atau Bro Abram sendiri yang punya konsep? Desain seperti ini itu hasil kolaborasi kesepakatan antara yang punya motor, Om Panji, dan tim Batak Custom. Termasuk penambahan winglet. Wah, kalau ini additional, jadi Oh gitu. biasanya part-part yang aluminium, aksen-aksen itu ada di akhir project gitu. Oh, Bagian finishing. Betul, itu biasanya terbentuk secara tersendirinya sih. Berarti Baru kelihatan. kebentuk dulu, jadi dulu, terus Yes. lihat apa lagi yang bisa kita tambahin Yes. untuk manis. Betul. Oh gitu. Berarti termasuk yang di atas visor ini yang harusnya Betul. biasanya visor bening. Mika, ya benar. Biasa pakai Mika, kita Pakai pakai Mika. aluminium. Iya. Kalau untuk material bodywork sendiri, kita pakai plat galvanis 1,2 mm tebalnya. Plus di aksen-aksen yang teman-teman bisa dilihat di sini, ini ada yang menggunakan plat aluminium dengan ketebalan 3 mm. Ini steering damper Ohlins. Steering damper pakai Ohlins juga, sesuai sama suspensi depannya. Iya, disesuaikan ya warna-warnanya. Berarti secara mesin tidak ada perubahan, hanya dari fisiknya aja. Yes. Hanya dari tampilan. Yes. Karena ini buat adventure, dari kapasitas tangki berubah nggak? Kan Tentu buat jalan berubah. jauh nih. Tentu berubah. Kalau lihat dari dimensi, tangki aslinya ER6 ke tangki yang sekarang tentu mengalami penurunan untuk kapasitasnya ya. Basicnya ER6N itu 13 liter ada? Kurang lebih sekitar 18, Mas Bar. Lebih gede lagi. Lebih gede lagi. Berkurang menjadi Kurang lebih Ya, sekitar kurang lebih 15-an lah. 15 masih cukup lah. Masih cukup untuk sebuah motor yang dipakai jalan jauh, masih oke ya. Bro Abram, boleh dijelasin nggak part apa aja sih yang kepasang di ER6N ini? Nah, kalau untuk part yang dipakai di motor ini sebenarnya vibe partnya itu kepengen pakai yang modern klasik. Modern Bari. klasik. Modern klasik. Jadi bentuknya kalau bisa tetap klasik, tapi penggunaan bahannya itu pakai penggunaan bahan-bahan yang kayak aluminium, Ya, CNC. Itu kan modern lah ya. sekali ya, motor sekarang banget. Betul. Nah, kayak bisa dilihat di sini di bagian kokpit lumayan banyak part-part rizoma kayak fuel cap, Ya. spion, terus tabung minyak rem, terus pengereman pakai Brembo, stang-stangnya pakai aluminium juga, hand grip pakai Moto Gadget. Terus bisa dilihat di sini karena adventure ada lampu tembak di bawahnya. Oh iya, ada Betul. detail-detail tambahan Ada detail ya. tambahan, Benar-benar. betul. Terus kayak misalkan lampu-lampu tetap pakai yang bulat tapi LED. Sudah Jadi, modern. betul, campuran modern dan klasiknya juga Iya, dapet iya. gitu. Nah, kalau untuk lampu belakang sebenarnya dari desain Mas Toro bikin itu dimensinya kecil sekali. Jadi kita nggak ketemu stop lamp aftermarket yang bisa dipasangkan karena dimensi gitu ya. Oke. Di Hornetnya. Ini apa nih berarti ini? Kalau ini Engine guard. sebenarnya engine guard, betul, buat pelindung bak kopling kiri dan kanan ya. Ya. Ada di bak magnet Ya. sebelah kiri juga ada. Ini aluminium CNC juga, sebenarnya part aftermarket buat motor-motor sport sih. Oh. Dan ini aslinya warnanya warna-warna anodize yang terang-terang gitu, Ya, Bang ya. Bar. Nah, ini finishingnya gue cobain balik ke raw gitu. Oh, Jadi dibalikin warna betul, asli betul, biar tetap dapat klasiknya. sesuai gitu. ya, bener. Ya, ya. Nah, untuk spakbor belakang nih, hagernya, ini juga custom, Sebenarnya kita nyebutnya di sini mudguard. 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 Nah, untuk penggunaan bannya nih, ini pakai apa sih? Ini kebetulan pakai ban Pirelli Diablo Rain. Diablo Rain. Diablo Rain. Nah, untuk knalpot nih berarti custom made juga. Custom made juga, pakai full stainless steel, handmade by Batak Custom. Kenapa modelnya underbelly? Underbelly. Karena sang owner kepengen knalpot yang pendek sehingga wheel belakangnya itu bisa kayak Ke-expose. Footstep. Ada footstepnya juga ini pakai aluminium CNC aftermarket. Karena kebetulan ini aftermarket, bisa dicopot nih untuk bagian boncengernya. Boncenger. Footstep boncenger. Mau solo tanpa ada footstep boncenger bisa. Kalau mau boncengan juga bisa dipasang. Hornetnya juga kan bisa dilepas pasang. Iya, gitu. ini kelihatan sih memang untuk Cafe Racer joknya agak panjang ya. Agak panjang, Memang betul. didesain untuk boncengan ya. Betul. Supaya dapat izin istri tentu saja. Dan Nah, Bro Abram, pengen tahu deh, dari bikin motor ini paling sulit
Apakah di awal, di konsep, di desain, atau justru pas di pengerjaan bodywork? Sebenarnya kalau dari bagian desain itu nggak terlalu sulit, tapi yang paling sulit kalau boleh cerita di motor ini tuh penyesuaian di bagian fairing depan. Kenapa tuh? Fairing depannya kenapa? Referensi saat itu ada white collar bike sama BMW R90 yang dipasangkan Iya. fairing depan. Ya, Nah, yang half fairing juga tuh. betul, kan bentuknya mirip kayak gini. Mirip bulet-bulet. Tapi kalau dari depan, view dari depan tuh agak lonjong Iya. sebenarnya. Nah, gimana caranya supaya menyelaraskan bagian depan ini dengan bodi belakang yang singset-singset itu? Iya, makin ke belakang makin agak ramping sih memang. Betul. Nah, cara fitting fairing depannya ini adalah sebenarnya kuncinya ada di bracket si fairingnya itu sendiri. Jadi dari titik center, titik radius putar, diukur berapa panjang sampai ke titik lampu depan. Nah, dari situ kita ketemu jaraknya, baru ketemu shape-nya, radiusnya mau berapa. Nah, dari situ baru kita bisa atur si radius putar motor ini tersendiri. Berapa lama untuk pengerjaan motor ini, Bro Abram? Kurang lebih efektifnya sekitar 4-5 bulan. Di luar memang motor datang dengan kondisi yang lumayan harus ada perbaikan lah gitu. Kisaran aja, kalau untuk membangun motor ini habis berapa? Kalau untuk budget sebenarnya dengan full bersama dengan kaki-kakinya kurang lebih sekitar 100 jutaan. Kalau buat Bro Abram sendiri, tips modifikasi itu sebaiknya seperti apa? Arah modifikasi lu sesuaikan dengan gaya lu aja gitu. Kalau arti modifikasi menurut Bro Abraham nih, sebagai seorang builder, Arti modifikasi menurut gue adalah merubah tampilan kendaraan lu sesuai dengan apa yang lu pengen. ini sudah hasil akhir atau masih akan ada penambahan lagi kira-kira? Sebenarnya kalau dari owner motornya, ini motor ada knalpot yang naik ke atas tuh, yang di bawah hornet. Jadi ada, dia kepengen tuh motornya ini cuma satu, tapi ada beberapa set lah untuk knalpot. Oke, bisa ganti-ganti skin lah ya. Betul, ganti-ganti skin, Ganti-ganti benar, skin. benar. Oke, kayak gitu. Terima kasih Bro Abram ya atas ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama Bang Wadi. Tapi saya coba aja dulu. Boleh. 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 Kita coba ya. Black Boleh Pulse. Kita coba ER6N Adventurous. Oke Black Pulse, jadi setelah melihat dan mencoba Cafe Racer ER6N ini, menurut gue ini adalah motor yang sangat menarik karena menciptakan dua gaya dalam satu motor. Yang mana untuk orang-orang bertubuh besar seperti saya, menggunakan motor sport itu bukan pilihan bijak. Tapi untuk posisi riding, jog, yang mana emang kaki-kakinya juga untuk adventure, untuk touring, untuk jalan jauh dipergunakan oleh si ownernya Bro Panji. Ini motor yang custom tapi nyaman. Nah, itu tuh yang sulit tuh. Kadang-kadang kita custom mementingkan estetika, ada faktor kenyamanan yang agak dikesampingkan. Nah, untuk ini, motor ini, kenyamanannya masih sangat diperhatikan. Bahkan dipakai untuk boncengan pun masih enak karena memang tujuan awal motor ini dibuat, katanya Bro Abraham, si ownernya pengen motor ini tetap sporty, racing. Tentu saja untuk modif butuh izin istri. Jadi salah satu syaratnya adalah harus bisa boncengin istri. Itu Black Pulse. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube-nya Black Experience.